Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi, dosen daring. Em, Sekarang kita akan coba membersihkan kerak yang super bandel di penggorengan yang biasa ya. Kalau marble tuh kan gampang dia bersihinnya. Kalau ini panci yang biasa gitu, jadi coatingnya dia juga bukan pakai teflon atau apa, yang biasa aja. Biasanya itu kan kerak itu terbentuk dari panas dari apa, gula gitu ya. Nah, dalam hal ini kecap manis gitu ya, kita pakai buat numis, biasanya pakai minyak goreng sama kecap manis. Di sini biasalah malam-malam ya, ini di latar belakang juga ada suara anak saya lagi main di kursi kerja saya. Ini saya lagi mau bikin apa, mau numis nugget sama kebab ya. Ini waktu itu beli di Tokopedia, nanti kalau detailnya bisa lihat di episode belanja Tokopedia ya. Ini nuggetnya ini sengaja langsung nggak saya towing, jadi nggak dari kulkas, nggak dicairkan dulu, langsung aja, karena memang di instruksinya kayak gitu ya. Jadi langsung dari beku. Kemudian ini juga nanti kalau nggak salah pakai kornet ya, ya biasalah lagi iseng sekalian mau nyoba gitu. Jadi sebenarnya ini kornet. Kemudian ini kebabnya itu ya kebab yang murah meriah lah ya, yang biasa aja. Kalau nggak salah ini isi ayam apa daging ya, tapi nggak banyak lah, pasti orang ini murah kok. Oke, ini cuman sebentar ya, cuma berapa menit. Ini pakai itu, kalau lihat di situ kan, ini kan pakai kompor induksi tori gitu ya, pakai settingan di penggorengan cuma 80, biasanya kan di 150 ya, ini di 80 supaya apa, dia matang rata dulu, karena masih beku tadi kan, semuanya masih beku nih kecuali kornet. Sama aja sih, kornet juga dari kulkas juga. Jadi ditunggu sampai merata gitu ya, jadi sampai dia udah apa, di suhu biasa, baru nanti biasanya saya naikin suhunya jadi normal di 150 ya. Ini biar nggak gosong aja dulu, jadi apa, biar panas semua depan belakang ya, biar rata dan meresap juga si kecapnya segala macam itu ya. Nah, ini baru saya naikin. Nah, ini baru udah, karena udah ya paling tadi nggak nyampe semenit kali ya, kurang lebih ya. Nah, ini saya lupa karena biasanya di kompor api ya. Kalau di api kan enak, kita bisa kayak gitu ya. Kalau di listrik nggak bisa. Jadi begitu diangkat dia udah langsung mati. Jadi ya terpaksa taruh lagi ya, kita lebih giatnya pakai ini, pakai sutil itu yang saya bilang. Saya udah nggak pakai sutil silikon lagi, pakainya yang kayu nih kan, yang digantung di atas juga kayu itu. Jadi emang lebih ini kok, lebih apa ya, lebih bagus, nggak luntur nggak apa. Kalau waktu itu kan wah, hitam-hitamnya langsung luntur ke makanan lah segala macam, untung cepet ketahuan. Kalau ini pakai kayu udah murah dia ya relatif murah loh. Mau yang kayu apa sama aja, asal dia nggak ada vernis atau apanya lah ya, yang biasa aja. Karena kalau yang yang silikon, apalagi misalnya yang asli banget ya, oh mahalnya minta ampun. Ini cuma berapa ribu. Again, bisa lihat di belanja Tokopedia episode ya, saya lupa episode berapa ya, bisa kelihatan kan waktu itu termasuk ada juga ininya ya, saya bahas juga tersendiri videonya. Kalau yang silikon asli gitu ya, kalau nggak salah yang pasti di atas 100, karena Maxim itu bikin dia bukan silikon, dia apa, masih tanda kutip plastik ya, saya lupa plastik jenis apa, tapi harusnya lebih bagus dong, karena Maxim kan brandnya bagus kan, harusnya dia nggak sejelek yang saya punya waktu itu, karena dia bilang itu bukan silikon. Saya lupa bilangnya PET atau apa ya, TDP atau apa, dia apa, polietilen atau apa, tapi intinya pokoknya tahan panas harusnya, karena katanya tahan panas. Oke, ini tadi udah, tinggal yang kurang ini, karena kalau si kebab itu kan di dalamnya agak susah gitu ya, makanya yang lainnya begitu udah matang dia masih tetap kita tunggu dulu biar sampai ke dalam, karena kalau enggak nanti luarnya crispy matang tapi dalamnya masih agak sedikit apa ya, kayak bantet gitu loh, kayak bantet. Sebenarnya sih ya hampir matang 3/4, jadi cuman kurang aja gitu kan. Oke, ini udah proses untuk persiapan pembuatan makanan normalnya udah. Nah, sekarang kita akan buat nih kondisi dimana nih si penggorengan nanti kita bikin berkerak sengaja gitu ya, karena nanti kita mau bersihin. Kita bikin berkeraknya parah lumayan lah ya gitu. Ini maaf kalau suara di latar belakang biasa lah ya, itu tadi kan anak saya masih pada main-main. Nah, ini tambahin kecap lagi walaupun udah nggak dipakai buat masak ya,
Ini sengaja dan itu di suhu maksimal ya 150. Sengaja, oh enggak dong, saya naikin lagi sampai 200 loh. Sengaja supaya dia berkerak gitu ya. Nah ini kan si kecapnya kan yang lainnya tuh udah hilang gitu ya, mungkin air apanya itu udah hilang, udah tinggal nanti si karamel gula apanya itu, dan dia akan nanti kalau begitu dingin akan menyisakan kerak gitu. Nanti keraknya kerasa kok dari suaranya aja, nanti krok kerasa kalau itu emang keras dan apa ya dan ya berkerak gitu ya, susah dibersihin. Nah ini setelah udah ditunggu dingin ya, ini udah kering ya. Nah dari suaranya aja kedengeran kan kalau udah berkerak banget itu. Oke, pertama kita coba pakai sabun cuci piring biasa dulu ya. Ini yang saya buat sendiri, tapi ya sama aja lah sama Mama Lemon kalau mau coba pakai Mama Lemon. Nah, kita langsung cocol di tempatnya, di keraknya, dan kemudian kita nggak usah ditunggu, kita langsung coba dia larut nggak si kerak itu. Kalau ngeliat dari bunyinya sih enggak ya, masih keras, dan pakai sabun cuci piring biasa dia nggak bakal langsung luntur gitu. Iya, setelah kita diamkan sebentar, itu kelihatan yang tadinya cairan cuci piringnya warna hijau, sekarang udah coklat, udah mulai agak ada yang larut ya. Walaupun tekstur kasarnya itu masih ada, tapi udah kecoklatan, berarti udah ada yang larut gitu kan. Udah ada yang terlarut oleh si cairan pencuci piring ini. Nah setelah kita tunggu sebentar gitu kan, kita lihat lagi, nanti kelihatan tuh sedikit-dikit itu emang ada lagi yang mulai larut. Tapi kalau yang bandel itu enggak, cuman kita sebisa mungkin yang bisa larut, yang kecil-kecil kita hilangkan dulu gitu. Nanti kalau emang ada yang bandel baru kita pakai cara lain. Tapi yang bisa dilarutin pakai cairan pencuci piring biasa kita hilangkan dulu semuanya. Itu maksudnya di sini nih. Jadi kita coba, kalau belum kita coba tunggu lagi sambil didiamkan kayak gini ya. Sambil didiamin gini, kita coba digesek-gesek pelan ya, tapi jangan pakai tenaga, biar kerasa oh itu yang kasar masih ada gitu kan. Sambil kita pelan-pelan itu, nanti kalau yang emang dia agak lembek itu udah bisa keangkat gitu ya, udah bisa keangkat. Tapi jangan terlalu nafsu untuk dikeras kayak gitu, karena nanti saya juga akan ngelakuin kesalahan itu. Jadi kita tetap pelan-pelan supaya si coating dari pancinya ini nggak ikut hilang gitu, karena kan dia ada coating hitam itu kan, itu yang kita hindarin supaya jangan hilang. Makanya ini kenapa kan nggak pakai besi, nggak pakai amplas, nggak pakai apa gitu ya, sebisa mungkin pakai kayu ini, atau pakai yang buat cuci piring yang hijau itu ya, sabut yang hijau itu. Nah ini tetap kita mau coba tambahin lagi, bisa nggak dia larut gitu kan. Oke, kemudian lagi sambil kita aduk-aduk ringan, jangan dipaksa gitu ya. Tadi kan udah tambahin cairan pencuci piring lagi biar tambah banyak, dengan harapan dia bisa neken untuk ngelarutin gitu ya. Kemudian habis ini akan kita diamkan beberapa saat.
Oke, setelah ditambah larutan cairan pencuci piring dan udah didiamin beberapa saat, yang lemah ini nanti udah larut semua, kita bilas pakai air. Jadi nanti semua yang emang udah bisa keangkat udah larut, kecuali nanti tinggal yang si kerak super bandel itu aja ya, karena ini kan masih pakai cara-cara yang biasa ya, masih pakai cairan pencuci piring biasa, masih pakai sutil sodet kayu ini aja. Nah, masih banyak itu kan sebenarnya yang di samping itu, terutama ya yang benar-benar dia nempel banget di pancinya itu. Oke, nah ini kita memang sebisa mungkin tetap pakai cara biasa, sabar gitu. Ini kalau memang pakai ini aja bisa sebenarnya, walaupun lama banget, dan kita akan ngabisin cairan pencuci piring banyak banget, dan itu akhirnya nggak efisien kan. Ini saya cuma coba beberapa kali untuk nunjukin. Nah, ini udah mulai nggak sabar tuh ya, pakai kuku ya. Udah mulai nggak sabar, dan biasanya orang namanya manusia pasti akan kayak gitu kok. Ini cuma pengen nunjukin aja bahwa sebenarnya kesalahan itu pasti akan terjadi. Makanya kenapa akhirnya yang Teflon laku gitu kan, karena lebih kuat ya, apalagi yang marble gitu ya. Ini sebenarnya kalau lama gitu ya, setengah jam gitu kayak gini bisa hilang. Cuman aduh, PR banget kan. Nah, ini saya nyoba lagi ke yang berapa kali gitu ya, tambahin lagi cairan pencuci piring biasa. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini dia kayaknya kesalahan saya nih yang pakai kuku nih. Nanti itu keangkat. Jadi emang dia keraknya keangkat, tapi nempel bareng sama catnya, coatingnya itu. Jadi nanti di akhir kelihatan itu ya, sampai besinya kelihatan gitu warnanya. Kan ini harusnya hitam ya, nanti ada yang codet itu warna silver gitu langsung di besinya. Tapi nanti di sini belum kelihatan ya. Kita bilas lagi. Nah, tuh masih ada kan kerak yang super bandel. Nah, sekarang kita pakai cairan pencuci piring biasa plus ada tambahan yang lain gitu ya. Kita pakai dalam hal ini adalah cuka pembersih. Jadi sebenarnya kita bisa coba pakai baking powder atau mungkin pakai citron gitu ya, tapi ini kita coba pakai si cuka pembersih itu ya. Dan ini again di belanja Tokopedia saya juga ada, saya beli, nggak mahal kok ini, saya belinya malah 1 liter. Ini coba nanti ya, itu dia cleaning vinegar atau cuka pembersih ya, kalau mau cari di Google keywordnya itu. Kita akan masukin dikit aja, dan ini kayak cuka biasa kok, nggak, maksudnya di tangan cuman gatel, nggak sampai hancur gitu kulitnya apa enggak gitu kan. Nah, ini kita pakai dikit aja untuk ngebantu mempercepat ya ngelarutin. Yang saya bilang tadi, bisa pakai cairan pencuci piring aja setengah jam, sejam pasti bisa gitu. Cuman ini kan ya orang nggak ada waktu kan, kadang pengen cepet, kadang nggak sabar gitu kan. Nah, kita coba pakai ini sekali lagi. Untuk ngeroknya kalau bisa pakai jangan besi gitu ya, pakai kayu atau mungkin pakai sabutnya pencuci piring yang hijau juga boleh. Nanti saya juga melakukan kesalahan lagi, pakai pakai scour yang stainless itu loh, sabut stainless itu harusnya nggak boleh, walaupun katanya aman. Cuman kalau udah kerak gini, apalagi ini kan ini panci biasa gitu ya, yang agak lemah gitu coatingnya, nanti takutnya dia ngegesek-gesek gitu ya, ngebaret. Jadi ya ini yang saya bilang kan, orang udah capek gitu kan, udah nggak sabar, udah ngeliat lagi ini nggak hilang-hilang berkali-kali gitu kan. Biasanya itulah yang terjadi.
Nah ini ya udah coba diputar-putar gitu kan. Yang super bandel itu masih ada. Tadi kan udah pakai sutil kayu itu. Nah di sini seperti biasa yang namanya manusia mulai nggak sabar kan, mulailah pakai scour yang stainless ini lagi nih. Nah mungkin di sini nih ya kenanya, atau nanti di yang berikutnya, karena ini panjang loh. Oke, nah ini pakai yang di tempat yang super bandel itu ya, yang di pinggiran-pinggiran ini, karena emang berkeraknya masih kerasa banget tuh ya, gambar kelihatannya juga masih tuh kan. Udah pakai apa, cleaning vinegar, udah pakai berapa kali dikasih cairan pencuci piring gitu kan. Nah ini mulai nggak sabar nih, tapi kayaknya di sini kalau kelihatannya tuh ya itu belum kekopek tuh ya, belum keangkat tuh catnya, coatingnya belum tuh kan, masih hitam semuanya. Jadi kalau keangkat nanti agak berwarna silver gitu kan, warna asli dari si besinya itu. Tapi kalau ini belum nih tuh kan, belum nih. Cuman ya itulah, udah lama, udah pakai berbagai cara, biasanya udah mulai mau main kasar gitu kan. Iya, udah nggak bisa, biar cepet grok gitu, karena kan tenaga banyak kan, jerat langsung aja deh gituin ya, kalau nggak sabar gitu kan, udah capek, apalagi masih banyak kerjaan tuh, masih cucian piring masih banyak kan. Nah ini nih masih sabar nih, masih kayaknya masih agak lebih pelan-pelan nih kan. Tuh hilangnya juga nggak banyak gitu kan, bilas lagi pakai air. Oke, nah udah mulai hilang sih sebagian, tapi itu belum ada yang ke itu ya, ke kelupas ya. Jadi nah balik lagi pakai ini untuk ngilangin sisa-sisa dikit lagi itu kan, sisa-sisa dikit sebenarnya gitu ya. Cuman yang dikit itu biasanya tuh yang seperti saya sering bilang kan, orang kepleset karena kerikil, bukan karena gunung gitu kan. Ini udah tinggal dikit sebenarnya nih, udah tinggal dikit gitu ya, pakai lagi dong. Ini masih aman untungnya, saya masih lurus nih, masih ya pakai cairan pencuci piring lagi sama itu busa hijau itu lagi, sambil lah gitu kan, masih banyak cucian ya, sambil kita tunggu, sambil kita cuci piring dulu lah. Oke, cucian udah semua ya, tinggal satu itu aja, tinggal ngebilas. Nah, penasaran dong, balik lagi kita ke sini, ke panci ini kan, lihat lagi nih. Dari rasanya masih ada kan, dikit itu kan nyebelin kan, yang tinggal dikit banget gitu kan. Belum hilang juga. Iya loh, nah di sini nih kayaknya nih. Karena udah capek, udah lama, udah berkali-kali kan, udah mulai dong main kasar ini, udah mulai pakai tenaga. Grok, kayaknya somewhere di sini nih kena nih, gerak, nanti kelihatan di akhirnya kok, kelihatan tuh sampai cowaknya itu ya. Nah oke, ini udah sambil bersihin yang lainnya, ini udah finishing nih kan, tinggal bersihin ini cucian itu sama yang di bawah itu kan, piring buat makannya anak-anak sama sendok garpu, udah bersih semua kan, tadi tinggal bilas air, nih juga tinggal bilas air. Oke, yang lain ditaruh, tinggal kita lihat yang ini nih. Masih belum dong, dipegang diraba gitu, masih ada tuh, masih ada ininya, kerasa gitu kasarnya ya, nggak mulus, masih ada. Udahlah kita ulang lagi, nih kan, ulang lagi. Ini masih pakai itu ya, balik ya tadi, tambahin cleaning vinegar lagi. Tapi nah di sini nih udah mulai nggak sabaran nih kan, karena ya udah berkali-kali gitu kan, udah capek, cucian udah selesai juga gitu kan. Nah inilah di sini nih kayaknya nih yang sebelah bawah nih ya, sebelah bawah itu udah sebel banget kan, nggak kelar-kelar juga, main kasar lah di sini kayaknya nih. Nah yang atas kayaknya agak aman, dikit tuh kan. Nah yang ke bawah itu tuh nanti nih.
Nah ini ya etape terakhir ya. Nah tuh kan baru nyadar tuh, baru kelihatan tuh ya kan, tuh ada silver tuh ya, ada kayak lengkung di situ, dan nanti juga ada di bawah ya, pas di terakhir kelihatan jelas semuanya. Nah ini udah mulus semua, barulah menyadari kesalahan gitu kan, tadi pas pakai kuku, pas pakai apa stainless yang scour mungkin ya, atau yang mana, tapi intinya pokoknya pas begitu udah main kasar gitu, udah pakai tenaga. Nah udah mulus ini semua, udah bersih lah ya, dari yang tadi super bandelnya itu, dan apa konturnya pun udah mulus kayak baru ya, udah nggak ada geradakan gitu lagi. Tapi nanti kita lihat nih di terakhir, nah itu ya tadi kelihatan sekilas, nanti ini akan lebih jelas lagi kelihatan nih di bagian atas sama bawah, bagian bawah aja tuh ya. Oke, biar lebih jelasnya nanti saya freeze frame ya. Nih kelihatan semuanya udah mulus, sudah bagus, udah berhasil hilang semua kerak yang super bandel gitu ya, tapi at what cost gitu ya. Begitu aja dulu video dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video berikutnya.